warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia dari Prodi Diploma D3 Keperawatan S3 Sintar Martapura. Saya di sini ingin membacakan makalah tentang sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler terdiri dari dua suku kata, yaitu kardit dan vaskuler. Kardit yang berarti jantung dan vaskuler berarti pembuluh darah. Dalam hal ini mencakup sistem sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Pusat peredaran darah atau sirkulasi darah ini berawal di jantung, yaitu sebuah pompa berotot yang berdenyut secara ritmis dan berulang. Setiap denyut menyebabkan darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dalam tubuh jaringan tertutup yang terdiri atas arteria, arteriol, dan kapiler, kemudian kembali ke jantung melalui femula dan vena. Dalam mekanisme pemeliharaan lingkungan, internal sirkulasi darah digunakan sebagai sistem transport oksigen, karbon dioksida, makanan, hormon, serta obat-obatan ke seluruh jaringan sesuai dengan kebutuhan metabolisme tiap-tiap sel dalam tubuh. Faktor perubahan volume cairan tubuh dan hormon dapat berpengaruh pada sistem kardiovaskuler baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam memahami sistem sirkulasi jantung, kita perlu memahami anatomi fisiologi yang ada pada jantung tersebut hingga kita mampu memahami berbagai problematika berkaitan dengan sistem kardiovaskuler tanpa ada kesalahan yang membuat kita melakukan memiliki kelainan. Oleh karena itu, sangat penting sekali memahami anatomi fisiologi kardiovaskuler yang berfungsi langsung dalam mengedarkan obat-obatan serta oksigenisasi dalam tubuh dan proses kehidupan. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya untuk meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Sistem kardiovaskuler mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dalam sistem kardiovaskuler terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut angioblast. Angioblast ini timbul dari mesoderm, merenkim, dan dapat juga menimbulkan pembuluh darah, dan darah dapat berkembang yaitu pada minggu ketiga. Tabung jantung mulai berkembang di plasnikus, yaitu antara bagian peradial dan EIC, dan atap katup kuning telur sekunder. Kardiogenik area. Tabung jantung pasangkan membujur endotel berlapis saluran tabung-tabung membentuk untuk menjadi jantung primordial. Jantung tubular bergabung dalam pembuluh darah di dalam embриом yang menghubungkan tangkai karier dan Yolk sel membentuk sistem kardiovaskuler purba. Pada janin proses peredaran darah